Oke, selamat siang kepada Pak Idi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Nebi akan mempresentasikan terkait funnel project new value creation yang telah kami buat sebelumnya, yang disusun oleh saya sendiri, Anas, Andrian, dan Putri Bijak. Boleh di next. Untuk executive summary, di sini kami akan membahas terkait project Nebi yang kami sudah rancang dari segala bisnis secara keseluruhan, mulai dari produk, pemasaran, organisasi, industri, hingga pendanaan. Nah, project bisnis Nebi ini merupakan sebuah layanan jasa aplikasi baby sister yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store maupun Play Store di smartphone Anda tentunya. Boleh di next. Untuk company description, di sini company historinya itu berawal dari lingkungan sekitar yang memang kami sering melihat bahwa anak-anak itu kurang mendapatkan kasih sayang orang tua. Maka dari itu, kami berinovasi untuk membuat sebuah bisnis yang dimana dapat mengatasi hal tersebut. Dengan memiliki visi, yaitu membantu orang tua dalam menemukan baby sister yang tentunya profesional dan terpercaya melalui aplikasi jasa secara gratis. Lalu misi kami itu seperti menyediakan tenaga kerja pengasuh yang berkualitas, memudahkan konsumen dalam menentukan pengasuh anak yang cocok, terus menumbuhkan kepedulian terhadap psikologi anak, menyediakan aplikasi yang aman, menyediakan fitur-fitur yang menarik, serta membuat aplikasi jasa yang dapat digunakan secara mudah. Untuk servisnya sendiri, di sini kami ada 5, yaitu layanan jasa baby sister, konsultasi, nearing, video dan game pembelajaran, dan artikel. Nah, value proposition yang kami berikan kepada masyarakat itu memberikan pengalaman dalam menggunakan jasa baby sister yang aman dan terpercaya. Untuk offeringnya tersendiri, kami menawarkan tentunya fasilitas dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau melalui pendekatan psikologi anak dan keluarga. Untuk Qira statusnya di sini Nebi itu masih fokus untuk membenahi bisnisnya secara keseluruhan. Kenapa? Karena mereka itu fokus untuk bisa memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat nantinya. Dan untuk legal statusnya, di sini Nebi itu masih membutuhkan surat izin dalam berbisnis agar dapat memudahkan mereka ketika menjalankan operasional perusahaannya seperti hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Untuk ownership, di sini sebagian besar tuh kami menggunakan dana dari investor karena memang Nebi ini termasuk bisnis yang membutuhkan modal awal yang cukup besar. Dan nanti sisanya kemungkinan besar kami akan menggunakan dana pribadi atau dana founder yang dibagi atas dari kami bertiga. Untuk key partnership, di sini kami bekerja sama seperti dengan investor, engineer, ahli hukum, influencer, atau content creator. Kerjasama yang kami lakukan kepada mereka ini demi membangun atau meningkatkan reputasi dari Nebi itu sendiri agar bisa dipercaya oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya boleh dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini adalah market analysis. Kita mulai dari segmenting ya. Jadi kita tuh mensegmentasi mereka berdasarkan usianya yang produktif, penghasilan yang cukup, dan tentunya yang peduli terhadap kesehatan mental anaknya. Nah, kita juga menargetkan mereka berdasarkan strategi diferensiasi kami dan memposisikan diri dengan harga dan kualitas yang tinggi. Boleh next? Nah, selanjutnya ada customer persona. Untuk customer persona ini dapat kita lihat ya, ini untuk yang perempuan itu mereka tuh dia sudah nikah, namun dia juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sehingga dia membutuhkan babysitter untuk mengurus anaknya. Sedangkan untuk yang lainnya ini, target market kami itu mereka yang single parent, sehingga mereka itu cukup kesulitan untuk mengurus anaknya. Nah, untuk buyer behavior sendiri itu kita mulai dari kesempatan ya. Ini tuh kesempatan kami untuk melihat target market kami berlanjut ke status pengguna yang tidak lepas dari teknologi. Bermanfaat untuk mendapatkan kualitas lebih, pengguna yang memilih efektivitas dan tingkat efisiensi, hingga kesetiaan customer akan menjadi keuntungan juga bagi kami. Nah, untuk kompetitornya dapat kita lihat, ini ada Rumah Suster, ada GoMate, dan lain-lain. Kita lanjut ke industry size. Untuk industry size ini, babysitter ya, untuk saat ini masih dalam tahap berkembang dan belum mencapai maturity-nya. Belum dapat dikatakan maturity juga, karena memang persaingannya itu tidak ketat seperti halnya industri lain-lain. Lalu selanjutnya ada growth rate. Nah, untuk growth rate sendiri kami hitung dan menghasilkan persentase 106%.
Artinya industri ini memang masih terbilang cukup kecil. Untuk sales projection-nya, proyeksi penjualan yang kami lakukan ini akan terus bertambah tiap tahunnya. Nah, selanjutnya juga ada pembahasan BEP. Kita mulai dulu ya dari peningkatan rasio health technology oleh masyarakat sebesar 40%. Nah, untuk BEP unit, ini kira-kira tuh kami menghitung 142 jasa babysitter, pemesanan jasa babysitter, dan 3.176 konsultasi. Untuk BEP rupiahnya, pemesanan jasa babysitter seharga Rp423.420.000, dan untuk jasa konsultasi Rp635.130.000. Selanjutnya ada annual sales. Nah, ini tuh kita bagi dua, ada babysitter dan konsultasi. Untuk tahun pertama, penghasilan dari babysitter itu kami harapkan 180 juta dan 9 juta dari konsultasi. Untuk tahun kedua, 360 juta dari babysitter dan 15 juta dari konsultasi. Untuk market share sendiri, kami anggap bahwa saat ini terbesar dihasilkan oleh Halodoc. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Marketing plan-nya di sini secara keseluruhan kami itu menggunakan sosial media marketing strategi seperti yang kami gunakan itu Facebook, Instagram, TikTok, dan website berupa Wix. Nah, untuk brand positioning-nya di sini tuh kami menawarkan layanan dengan memberikan kualitas yang terbaik tentunya. Maka dari itu Nebi memposisikan dirinya itu berada di kuadran kedua yang artinya high quality dan high price. Untuk brand identity-nya di sini tuh kami menggunakan jasa babysitter yang sudah terlatih dengan bimbingan tentunya ahli psikologi yang tepat, layanan lengkap juga, konsultasi dari psikologi secara langsung, dan tentunya menggunakan teknologi agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk 4P-nya, untuk produknya itu, kami menawarkan layanan yang bisa membantu keluarga dan anak dalam meningkatkan kepedulian terhadap psikologi anak. Lalu untuk price-nya sendiri, di sini kami memberikan tentunya harga yang sesuai dengan jasa yang kami tawarkan kepada masyarakat, sehingga mereka juga merasa worth it ketika menggunakan jasa kami. Untuk promotionnya, di sini kami menggunakan seperti sosial media, website, public relations, dan sales promotion. Untuk place-nya sendiri, di sini kami melalui aplikasi yang dapat mempermudah dalam mengakses layanan. Dan tentunya lebih praktis juga ya ketika menggunakannya. Untuk distribution and sales, di sini dimulai dari konsumen yang kami ajak untuk melihat sosial media kami, ataupun kami membagikan brosur lewat website juga bisa. Nah, lalu mereka download dan login ke aplikasi yang kami telah sediakan dan memilih fitur yang mereka inginkan. Di sana tuh terdapat banyak fitur seperti artikel, video, terus juga game dan lain-lain. Untuk baby sisternya itu kita bayar, kami ngecas itu seharga 3 juta ya, 3 juta per kali baby sisternya. Dan untuk konsultasinya sendiri itu kami cas untuk yang pertama kali konsultasi kami lakukan secara gratis, namun untuk konsultasi berikutnya kami cas harga 50.000 per konsultasi. Lalu setelah mereka mungkin memilih fitur-fitur yang berbayar ataupun fitur-fitur yang gratis, mereka dapat menghubungi yayasan terdekat, lalu babysitter ataupun konsultasi yang mereka inginkan itu datang ke rumah sesuai dengan pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya boleh dibahas teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada Management and Company Structure, yang mana saya, Putri Bijakan Bia, sebagai CEO, yang menangani bisnis dari Nebi itu secara keseluruhan. Untuk Anastasia Jocelyn itu di bagian operasionalnya, untuk Adrian Wijaya di bagian keuangannya. Berikut adalah struktur organisasi yang kami harapkan dapat membangun Nebi, karena sekarang masih berada dalam sumber daya manusia yang kurang cukup, jadi kami tidak menggunakan CTO. Selanjutnya ada operation plan yang berawal dari membangun kepercayaan terhadap yayasan, investor, dan juga ahli psikolog. Setelah itu kami akan melakukan pembuatan aplikasi yang diestimasikan selama 3 bulan. Lalu selama 3 bulan itu kami melatih babysitternya melalui ahli psikolog. Nah, untuk bisnis lokasinya itu kami masih berada di cakupan Bandung. Akan tetapi kami berharap selama 5 tahun kami bisa mencakup
di wilayah Indonesia. Untuk fasilitasnya sendiri kita membutuhkan ruang kreatif, ruang rapat, ruang pelatihan, toilet, dan ruang kerja. Untuk equipment-nya kami membutuhkan perlengkapan bayi, permainan, papan tulis, komputer, kursi, meja, dan aksesoris lainnya. Karena kami kekurangan sumber daya manusia, maka operation strategi yang kami ajukan adalah menggabungkan tugas, partnership, dan selalu melakukan quality control terhadap kualitas pada fitur-fitur yang kami sediakan. Service development-nya kami masih membahas tentang fitur-fitur yang kami tawarkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi belum ada tambahan fitur atau tambahan ide lagi, karena kami ingin memfokuskan diri untuk menyenangkan konsumen. Untuk development status entasnya, kami masih merancang bisnis Nebi ini agar dapat digunakan oleh masyarakat secara baik. Selanjutnya ada challenge and risk. Dapat kalian lihat bahwa terdapat faktor sosial, ada juga faktor finansial yang tentunya karena Nebi itu startup teknologi, dan juga ada program dan layanan yang mungkin saja tidak cocok dengan orang tua. Selanjutnya itu ada cost dan intellectual property. Untuk cost-nya sendiri kami mengambil dari capital investment, operating expense, dengan total startup cash needed-nya itu Rp127.026.000. Untuk intellectual property-nya kami mendaftarkan diri kami akan mendaftarkan diri dengan merek dagang, lisensi layanan jasa, merek dagang dan lisensi layanan jasa kami. Nah, selanjutnya boleh sama Anas. Untuk assumption sheet-nya, di sini itu kami mengasumsikan tabel dari jasa babysitter dan jasa konsultasi. Untuk yang jasa babysitter pada tahun 2022, itu harga jasanya kami bandrol dengan harga 3 juta. Dengan pembagian pendapatan 70%, dan kami mengharapkan pada tahun 2022 itu terjadi jumlah transaksi sebanyak 60. Untuk total penjualannya itu sebanyak 10 juta, dan total pembagian pendapatan atau yang nanti akan diberikan kepada yayasan itu sebesar 126 juta, dan total pendapatan bersih Nebi itu sendiri sebesar 54 juta rupiah. Untuk dari tahun 2023 sampai 2026 itu perhitungannya sama, dan bisa dilihat bahwa tabel asumsi dari tahun ke tahun itu akan meningkat sering berjalannya waktu. Untuk tabel asumsi dari jasa konsultasi pada tahun 2022 itu harga jasanya kami bandrol dengan harga Rp50.000 dengan pembagian pendapatan sebesar 20% dan jumlah transaksi yang kami harapkan terjadi sebanyak 180 dengan total penjualan sebesar 9 juta dan total pembagian pendapatan yang akan kami berikan kepada ahli psikolog sebesar 1,8 dan total pendapatan bersih Nebi sebesar 7,2 juta rupiah. Dari tahun 2023 sampai 2026 itu sama, cuman yang membedakan hanya dari pendapatannya saja. Boleh selanjutnya dibahas oleh teman saya. Oke, dapat kalian lihat di sini ada income statement yang mana Nebi itu mengalami net loss di tahun 2022 dengan net loss-nya itu negatif Rp264.826.000. Nah, untuk selanjutnya sampai tahun 2025 itu mengalami net loss, akan tetapi pada tahun 2026 terjadi net income, yaitu sebesar Rp383.318.000. Untuk balance sheet-nya itu sendiri dapat kalian lihat bahwa di additional capital-nya itu kami membutuhkan pembiayaan dari luar, mau itu investor ataupun bank. Kami membutuhkan pada tahun 2022 itu sebesar Rp353.576.000 hingga pada tahun 2026 mengalami penurunan sampai dengan Rp90.487.483.000. Selanjutnya boleh sama teman saya. Selanjutnya ada cash flow. Nah, untuk cash flow ini kita hitung berdasarkan net income dan depreciation expense dikurangi dengan berbagai aktivitas dari Nebi sendiri, yaitu operating, investing, dan financing dengan detail sebagai berikut. Dan dapat kita simpulkan ya di sini ada beginning cash dan ending cash-nya yang terus naik setiap tahunnya. Nah, selanjutnya ada rasio.
Nah, untuk hasil ini likuiditasnya masih di atas angka 1 ya, 1,2530. Ya, artinya Nebi sendiri masih mampu untuk memenuhi kewajiban dari tas operasinya. Lalu ada leverage ratio total debt to total asset sebesar 0,585, yang artinya Nebi sendiri masih bergantung untuk asetnya dari hutang-hutang kepada bank maupun investor. Lalu untuk profitability rasionya gross profit margin sebesar 0,318, ya artinya Nebi masih belum mampu untuk menghasilkan keuntungan bagi Nebi sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir, efisiensi rasio itu sales to total asset ratio sebesar 3,804, ya artinya Nebi masih belum mampu untuk memanfaatkan segala aset untuk penjualannya. Yang terakhir dari presentasi kami adalah conclusion. Nah, dengan ini kami menyimpulkan bahwa Nebi ini tuh masih banyak yang harus dibenahi lagi. Kami membutuhkan dana yang besar sehingga kami membutuhkan kritik dan saran dari investor juga untuk membimbing kami. Mungkin sekian dari kami presentasinya. Terima kasih.